Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu yang selalu menolong kami dan memampukan kami untuk menghadapi semuanya. Kembali saat ini Tuhan, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, terangi hati kami Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis dan pengkhotbah asal Inggris bernama John Bunyan yang dipenjarakan selama 12 tahun karena memberitakan Injil. Sekalipun ia terpisah dari keluarganya dalam kondisi penjara yang sangat berat, John Bunyan menuliskan sebuah buku berjudul The Pilgrim's Progress. Dan ini merupakan salah satu karyanya yang menggambarkan tentang perjalanan hidup orang percaya. Dalam buku The Pilgrim's Progress ini, John Bunyan menceritakan tentang seorang tokoh bernama Christian yang menjalani kehidupannya menuju kota kekal. Dalam perjalanan itu ia menghadapi banyak tantangan, banyak godaan sekaligus juga banyak penderitaan. Tapi dalam perjalanannya itu, ia mengalami kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan dalam menghadapi kesukaran. Kasih karunia Tuhan memampukan Christian untuk menghadapi rintangan demi rintangan dan memampukannya untuk berjalan melalui lembah kekelaman. Walaupun kadangkala ia merasa putus asa, tapi pertolongan Tuhan oleh kasih karunia-Nya memampukannya untuk bertahan dan tidak menyerah pada keadaan yang sulit. Pada akhirnya oleh kasih karunia Tuhan juga, ia dimampukan untuk mencapai kota kekal, yaitu surga yang abadi. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ini, di situ tertulis, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus mengalami kesukaran yang hebat dalam hidupnya. Keadaan itu membuatnya berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan agar semuanya itu dilalukan daripadanya. Tapi Tuhan menjawab Paulus dengan sebuah pernyataan bahwa kelemahan atau kesukaran itu tidak akan dilalukan dari dirinya. Namun dalam keadaan itu, Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada Paulus untuk memampukannya dalam menghadapi semuanya. Seringkali saudara kita sebagai orang percaya tidak siap dengan situasi sukar, tidak siap dengan kesulitan dan bahkan penderitaan. Seringkali yang kita pikirkan adalah menjadi pengikut Kristus, maka hidup kita akan bebas dari masalah persoalan. Tapi di sini saudara, kita mengerti satu hal, bahwa sekalipun ada persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi, sekalipun ada kelemahan dan bahkan penderitaan, tapi kasih karunia Tuhan dilimpahkan Tuhan kepada kita untuk memampukan kita menghadapi semuanya. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Meresponi jawaban dari Tuhan kepadanya, Rasul Paulus bersikap bahwa ia bermegah atas kelemahannya,
atas kesukarannya, atas penderitaannya. Karena dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan menaungi dan melingkupi dirinya. Dan kuasa Tuhan itu memampukan dia untuk menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kelemahan atau kegagalan, situasi kesukaran ataupun penderitaan apa yang saudara sedang alami saat ini. Mungkin saudara sedang berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar masalah itu diangkat, dilalukan dari saudara. Saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Kasih karunia Tuhan dilimpahkannya atas kita untuk memberikan kita kekuatan dalam kelemahan, untuk memampukan kita dalam segala keterbatasan dan kesukaran. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Dia Immanuel sampai akhir zaman, bahkan sampai pada kekekalan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tetap kuat, tetap bersukacita, tetap bersemangat dan beriman, serta berharap kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan melingkupi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sadari bahwa dalam kelemahan kami, dalam kesukaran, dalam penderitaan kami, di situ kuasa-Mu sempurna bekerja. Kasih karunia-Mu Tuhan cukup bagi kami. Kasih karunia-Mu yang kami butuhkan. Kasih karunia-Mu yang memampukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi Tuhan selalu ada bersama kami dalam segala keadaan, menopang dan memberikan kekuatan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang sampai pada kekekalan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu itu Tuhan dalam hati kami, sehingga kami hidupi setiap hari. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami ya Bapa, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Kerinduan kami lawatan Tuhan terjadi, ada kebangunan rohani, sehingga semua orang dari segala bangsa mengenal-Mu Tuhan Yesus, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kuduskanlah kami, pimpin kami jadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.